Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah, buat hari yang baik Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami teramat percaya Engkau selalu ada memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Lukas pasal 12, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Begini firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyapa bagi kita dengan tema jauhkanlah ketamakan. Memang setiap orang sepertinya punya sesuatu dalam dirinya untuk memiliki banyak harta, untuk menjadi kaya, untuk menjadi segala sesuatunya di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya ada hierarki kebutuhan. Punya satu, pengen punya dua, pengen punya tiga, 4, 5, dan segala-galanya pengennya dia miliki. Memang itulah yang sering menjadi sesuatu yang menggoda di dalam kehidupan manusia. Hidup hedonisme, hidup berlebih-lebihan sering menggoda kita. Bahkan iblis tahu itu sering terjadi di dalam pikiran, sering berkecamuk di dalam hati seorang manusia. Makanya ketika dia mencoba mempengaruhi Tuhan Yesus, dia menawarkan, "Kalau engkau seperti ini, kalau mau engkau seperti ini, seluruh dunia ini akan kuberikan bagimu." Lalu pertanyaannya adalah, salahkah mencari kaya? Salahkah banyak harta? Tentu tidak. Silakan mencari kaya. Silakan banyak harta di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya memang agak menggelikan ketika dulu ada koran dengan Napogos
Kayaknya sekarang gak ada lagi dia. Tapi gak tahu juga entah kenapa gitu. Karena memang mungkin orang pengen semuanya kaya, pengen semuanya gimana gitu ya. Berada di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mau bogos, tidak ada yang mau susah. Lalu pertanyaannya berulang kembali. Salahkah kaya? Enggak. Tapi yang salah adalah ketika kekayaan itu menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ketika kita bahkan tidak pernah merasa cukup di dalam hari-hari kita. Ketika kita merasa bahwa kurang dan kurang lagi. Dan yang lebih parah adalah ketika kekayaan itu mengatur bahkan segala-galanya di dalam pikiran, di dalam kehidupan orang percaya, maka kita akan disesatkan dalam keberadaan itu. Ketika orang mulai jatuh di dalam pemahaman bahwa kekayaanlah segala-galanya, bahwa hartalah segala-galanya, maka dia jatuh di dalam keberadaan ketamakan itu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah ingat ada cerita film Fast Furious. Lupa saya Fast Furious berapa ya? Sekarang sudah sampai 9 ya. Ayo, siapa yang hobi nonton film saya sekarang? Studio belum buka ya, XX1 belum buka ya. Ya, suatu ketika Paul Walker mau ngajak balapan sama siapa itu yang botak-botak itu, ya beda tipis lah botaknya ya, Vin Diesel. Iya, Vin Diesel. Dia dengan bangganya menunjukkan bagaimana mesinnya yang begitu luar biasa dengan komponen-komponennya. Dia bangga sekali dengan mesin besar, dengan nitrogen, dengan tenaga yang luar biasa, dan dia dengan pongahnya bilang sama Vin Diesel, "Aku akan dapat mengalahkan engkau. Lihat mesinku. Lihat mobilku. Jauh lebih hebat dari mesin mobilmu." Lalu Vin Diesel bilang, si botak itu yang ya beda tipis lah gantengnya, dia tipis, aku tebal gitu. Puji sendiri ya. Lalu dia bilang sama Paul Walker almarhumnya, dia bilang, "Ingatlah kawan, bukan tergantung kepada besarnya mesinmu dengan segala sesuatu perangkat-perangkatnya, tapi segalanya adalah tergantung siapa yang mengendarainya, siapa yang mengendalikannya." Begitulah ternyata harta ini, begitulah ternyata kekayaan di dunia ini. Sehingga kita tidak lagi terjebak di dalam hidup yang hedonis. Bisa mesinnya besar, bisa mesinnya tenaganya luar biasa, bisa powernya begitu besar sekali. Tapi ingat satu hal, kita yang mengendalikan. Dirimu, hatimu, pikiranmu, jiwamu, hendaklah itu yang mengendalikan. Kalau hartamu banyak, kalau jabatanmu bagus, kalau segala sesuatu ada padamu, ingatlah, biarlah kita yang mengendalikan. Biarlah hidupmu, bukan hartamu. Sebab jika harta itu, jika kecepatan mobil itu mengendalikan, maka kita akan hanyut. Kita akan tabrakan, kita akan hancur, dan kita akan mati. Dan itu yang disoroti oleh kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga Tuhan Yesus bilang bahwa kekayaan itu bukanlah segala-galanya. Kekayaan itu benar bisa menjadi milik kita, tapi jangan sampai kekayaan itu yang mengatur diri kita. Oh, apa pesan yang berikut di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Firman Tuhan ingin mengatakan, biarlah kita memiliki pengendalian diri dalam kehidupan kita. Pengendalian diri yang dimaksud di sini adalah kita mampu mengatakan cukup, kita mampu mengatakan tidak. Sama seperti doa Bapa kami itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan tamak, jangan ambil yang bukan bagianmu, jangan ambil yang bukan milikmu, jangan ambil yang bukan hakmu. Kendalikan dirimu. Kendalikan hawa nafsumu. Kendalikan segala sesuatu di dalam pikiranmu. Saya senang sekali kalau dulu ada teman, sahabat terbaik, mengatakan,
ya Pak Pendeta juga harus kaya dong. Sebab dengan kaya berarti pendetanya bisa berbagi. Ya benar, tidak dipungkiri bahwa firman Tuhan itu bisa membangun, firman Tuhan bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan jemaat atau di dalam siapapun. Tapi alangkah baiknya kalau Pak Pendeta juga bisa berbagi berkat dengan materi yang ada Pak Pendeta. Jadi nggak salah kalau pendeta kaya. Benar juga ya. Ya semoga lah pendeta-pendeta akan semakin kaya sehingga bisa berbagi lebih dan lebih lagi. Itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Intinya apa? Tidak salah menjadi kaya, tapi biarlah kekayaan itu dikendalikan oleh kehidupanmu dengan pikiran, jiwamu, hatimu yang tertuju kepada Tuhan. Sebab apa? Ingatlah bahwa kaya di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting. Kalau kita ingin menimbun harta, kalau kita ingin menjadi kaya, kalau kita ingin mempunyai segala sesuatunya, milikilah itu di dalam Tuhan. Timbunlah hartamu di sorga. Jangan di bumi ini, di mana ngengat dan karat bisa mengambilnya, bisa memunahkannya, bisa menghancurkannya. Kalau kita mau kaya, kayalah di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan menyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan pahamilah, tidak ada kehidupan tanpa berbagi. Tidak ada kehidupan tanpa mau memikirkan orang lain. Tidak ada kehidupan ketika kita hanya memikirkan diri sendiri. Sebab itu dikatakan di dalam ayat yang terakhir itu. Maka sia-sialah jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Dan itu yang Tuhan serahi dalam kehidupan kita. Kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang mampu berbagi, yang mampu untuk bahkan memikirkan orang lain, apa yang dibutuhkan orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Maka timbunlah hartamu di sorga. Jadi kalau selama ini, kalau sepatunya ungu, pengen bajunya juga ungu, pernak-perniknya juga ungu, kalungnya juga ungu, ya bisalah dikurangin ya. Tidak harus semua dari atas sampai ke bawah. Atau kalau merah lah semua begitu ya. Ya bisalah dikurangi sedikit-sedikit gitu ya. Ada kehidupan yang berbagi. Ada kehidupan yang mau memikirkan orang lain. Ada kehidupan yang mau kaya di hadapan Tuhan. Sebab apa? Pesan yang terakhir. Tuhan mengatakan, ketika engkau menimbun itu semua di dalam dunia ini, lalu sekali petik, Tuhan bilang, aku cabut nyawamu. John Muhammad Saran, rest in peace. Ternyata kita hanya punya 1 kali 2 meter saja. Lalu kemanalah semua hartamu itu? Makanya, sekali lagi, Bapak Inang pemuda, menjadi kaya, silakan. Tapi jauh lebih berarti ketika kita, Bapak Ibu pemuda, kaya di hadapan Allah. Jauhkanlah ketamakan. Sekali lagi, jauhkanlah ketamakan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjauhkan segala bentuk ketamakan. Sehingga kami merasa cukup dan mampu menjadi pribadi yang kaya di hadapan Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, jauhkanlah Tuhan, enyahkanlah virus corona. Amin.